Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama tentang agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mari sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum belajar dan juga doa-doa yang lainnya. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Yang baru nonton silakan untuk duduk dan kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian kelas 1, baik kelas 1A maupun 1B, kemarin ya, silakan buka buku paketnya halaman berapa ini? Halaman 23. Bapak masih membahas materi yang kemarin, yaitu tata cara bersuci, ya. Tata cara bersuci di dalam Islam antara lain yang pertama adalah mandi. Mandi dimulai dengan membaca basmalah, ya, kemudian bersihkan anggota badan dimulai dari sebelah kanan atas, atau misalkan mau keramas sebelah kanan harus dibasahin terlebih dahulu 3 kali, baru sebelah kiri juga 3 kali. Kemudian dibersihkan menggunakan sabun sampai bersih, ya. Kalau mandinya mandi kecil seperti biasa, guyur, ya, dari kanan 3 kali,
kiri juga 3 kali. Kalau mandinya mandi besar, wah, maka kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah, boleh berwudu, kemudian siram dari mulai sebelah kanan, anggota badan sebelah kanan, dari mulai kepala sampai anggota tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali, dan juga yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian kotoran yang masih menempel di anggota badan kita, contoh dimulai dari kotoran kuku harus dibersihkan, kotoran yang ada di telinga harus dibersihkan, di sela-sela kuping juga dibersihkan, kotoran hidung juga dikeluarkan, mata juga dibersihkan, pusar, ingat pusar juga harus dibersihkan, sampai lubang zubur dan lubang kubul juga harus dibersihkan. Kuku, sela-sela kuku Pak, ya sela-sela kuku juga harus dibersihkan. Selanjutnya, setelah selesai, jangan lupa berdoa. Kemudian keringkan dengan handuk. Nih contohnya. Mandi menggunakan air bersih, boleh menggunakan sabun, dan juga yang lainnya, boleh sampo ya, untuk membersihkan rambut. Kemudian istinja adalah bersih-bersih setelah membuang air kecil ataupun air besar. Jika membuang air besar maka menggunakan air. Jika membuang air kecil, boleh menggunakan tisu maupun batu. Tapi harus ujung-ujungnya, terakhirnya, kalau sudah ketemu dengan air, harus dibersihkan, dibilas dengan air. Contoh, ketika perjalanan jauh tiba-tiba nggak ada air, maka kita harus dengan terpaksa dengan menggunakan yang lainnya. Contoh batu dan tisu. Boleh juga menggunakan daun. Tapi nanti jika sudah ketemu dengan air, maka harus dibersihkan dengan air. Kemarin sudah dikerjakan. Selanjutnya, ini juga sudah mencontohkan azab atau cara masuk kamar mandi. Yang pertama, membaca basmalah, doa masuk kamar mandi ataupun WC. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke dalam WC, dimulai dengan kaki kiri. Jika sudah selesai, keluar dengan kaki kanan dengan membaca doa sesudah masuk kamar mandi. Selanjutnya, materi yang akan Bapak bahas untuk pertemuan kali ini yaitu hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih juga bagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Pepatah mengatakan kebersihan, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Ya, ini ada yang bilang bahwa kebersihan sebagian daripada iman, dan bukti bahwa kita dikatakan bersih jika iman kita bersih. Bersih dalam artian terbebas dari godaan dan rayuan. Dan Bapak sekali lagi berbicara bahwa Allah juga mencintai kebersihan dan juga keindahan, bahwa ars Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai keindahan. Ingat, kebersihan pangkal kesehatan, dan bersih juga bagian dari iman. Iman di dalam hati kita harus bersih ya. Untuk meyakini Allah, hati kita juga harus bersih terlebih dahulu. Jika sudah bersih, yakin, maka
kita akan senantiasa percaya dan yakin terhadap Allah. Sikapku bersih itu sehat. Yakinkan, tanamkan dalam hati kita bahwa bersih itu sehat. Jadi ketika kita melihat benda kotor, lantai rumah kotor, pakaian berantakan, ya, habis belajar belum dirapiin lagi, maka cepat-cepat ya kita harus merapikan kembali maupun membersihkan. Apa sih yang meliputi daripada kebersihan? Yang pertama nih, kebersihan badan. Tadi dibahas di atas, yaitu dengan cara mandi 2 kali sehari. Kalau pengen bersih lagi, mandi setiap harinya itu ya. Kalau 2 hari 2 kali ini adalah minimal, maksimal boleh 3 kali ya. Pagi, kemudian siang ya kalau nggak ada halangan, dan yang ketiga adalah sore menjelang maghrib itu boleh dilakukan. Tangan harus bersih, apalagi berhubungan dengan COVID-19. Siapkan di rumah sabun tangan, cuci tangan. Sebelum makan harus cuci tangan. Mau mandi juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya, pokoknya bersih, Pak. Badan dimulai dari atas sampai ujung kaki harus bersih. Dengan cara apa tadi? Bapak sudah mencontohkan, sela-sela kuku kotorannya harus dibersihkan semuanya, daun telinga, hidung, kotoran hidung, mata, dan juga lubang pusar sampai ujung kaki. Ini semuanya harus bersih ya. Cuci tangan. Ingat, cuci tangan harus dilakukan setiap hari di rumah berkaitan dengan COVID-19. Tidak hanya dengan adanya COVID, mau makan harus cuci tangan. Itu ciri hidup bersih. Menggosok gigi dengan benar. Menggosok gigi, siapkan sikat gigi, kemudian pastanya ya. Pastanya kasih odol dari mulai kiri boleh, dari mulai kanan juga boleh, supaya giginya bersih. Berapa kali gosok gigi dalam sehari ya? Bangun tidur, habis makan, dan menjelang tidur. Itu harus dilakukan, menggosok gigi supaya gigi kita sehat, nafasnya juga berbau enak, tidak bau ya. Itu tadi ciri hidup bersih. Yang pertama mandi, kemudian cuci tangan, gosok gigi. Kuku yang panjang harus dipotong. Coba kukunya lihat masing-masing, apakah ada yang panjang, maka harus segera dipotong. Lihat kuku bapak aja pendek-pendek ya, panjang sedikit bapak potong, panjang sedikit bapak potong. Mana lihat jempol ya, jempol ini ibu jari tuh kelihatan kukunya. Kalau panjang bapak potong, supaya apa? Tadi menghindari sela-sela kotoran yang menempel di kuku ya. Paham? Harus dipotong. Selanjutnya tadi mandi, kedua pakaian juga harus bersih. Pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Ciri anak yang baik, berbakti, soleh kepada orang tua ya, bisa diandalkan, bisa bermanfaat kepada kedua orang tua. Nyuci baju sendiri, kaos kaki sendiri, sepatu juga sendiri. Ini ciri anak yang soleh ya. Tadi bapak contohkan, ketika melihat pakaian kotor berantakan harus segera dicuci dan juga dibereskan atau dirapihkan. Itu ciri anak yang baik. Ketiga, barang-barang harus rapi dan bersih. Alat makan harus dicuci bersih, jelas. Jangan sampai kotor. Kalau kotor nanti bisa mengundang penyakit.
piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih, buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Contoh, bersih-bersih di sekolah, di lingkungan sekolah, lingkungan perpustakaan. Karena saking banyak buku, kemudian kita bersihkan, kita lap. Di rumah, apa yang harus kita bersihkan? Kaca rumah, ya. Depan rumah kita tiap hari harus dibersihkan. Supaya apa? Yang lewat bisa melihat rumah kita bersih. Kita yang ada di dalam juga melihatnya enak, ya, kalau rumah kita bersih. Pokoknya tadi yang Bapak contohkan, ketika melihat tempat atau sesuatu yang tidak enak dipandang mata, segera lakukan bersih, ya. Cuci piring. Ini membantu orang tua menyuci piring di rumah. Jika ada waktu, mintalah kepada orang tua, ibu atau bundanya untuk belajar mencuci piring. Bundanya nggak usah takut, piringnya akan pecah, habis, nggak ada lagi yang buat dibeliin. Nggak usah. Jadi didiklah anak, ajari anak cara mencuci piring dan memegang piring supaya terbiasa membantu orang tua dalam kegiatan menyuci piring. Lama kelamaan insya Allah hati anak akan terdorong untuk bersih-bersih sendiri. Yang keempat, bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah, ya jelas. Tempat tidur kita bersihkan dulu sebelum tidur. Kotoran di lantai kita harus sapu. Begitu juga halaman rumah. Ya, banyak dedaunan yang kering jatuh di depan rumah kita. Kita sapu, kita bereskan, kita rapikan, ya. Supaya apa? Halaman bersih, terbebas dari sampah. Karena ingat, rumah yang kotor, ya, tentu ya, penghuninya atau yang hidup di dalamnya juga akan kotor, ya, karena tidak mempunyai rasa kebersihan terhadap lingkungan dan diri sendiri. Sudah dijelaskan, an-nadhafatu minal iman, bersihan bagian daripada iman, dan Allah mencintai hal-hal yang bersih. Tempat ibadah, sejadah kalau habis sholat kita lipat, kita simpan. Jangan hanya habis sholat kemudian taruh di tempat sholat. Agar apa? Menghindari kotoran. Contoh, ketika kita membuka sejadah, tiba-tiba ada kotoran dari atas, ya, kotoran cicak jatuh, kemudian kita nggak tahu, ya, itu juga bisa membuat najis. Maka sehabis sholat kita lipat, kita kumpulkan jadi satu, dan kita taruh ke tempat yang bersih, menghindari kotoran. Tempat tidur, nih, ya, buat anak-anak sekalian, kalau mau tidur tolong bersihkan tempat tidurnya terlebih dahulu supaya bersih dan menghindari makhluk halus yang tidak kita inginkan. Seperti di film apa itu, Nusa dan Rara, ya, seperti itu. Bapak ingat itu film Nusa dan Rara, ketika mau tidur tempat tidurnya harus dibersihkan dengan sapu supaya apa itu, jin-jinnya pada kabur, ya. Itu. Selanjutnya, sikapku aku membantu orang tuaku di rumah. Nah, sikapku ketika mengucapkan aku membantu orang tuaku di rumah berarti sudah ada rasa niat, kesiapan di dalam hati kalian untuk membantu orang tua di rumah. Ayo berlatih, amati gambar ini, ceritakan gambar di atas. Nah, ayo berlatih, Bapak minta videokan kegiatan kalian di rumah hari ini untuk memvideokan
beres-beres di rumah. Contoh menyapu halaman, menyapu rumah, bersih-bersih tempat tidur. Boleh juga ada yang menyuci piring, tapi nanti jangan berisiko. Yang ringan-ringan saja, menyapu tempat tidur, menyapu halaman rumah, membersihkan tempat tidur, ya harus dibersihkan. Selanjutnya, ketika sudah memvideokan gambar di atas, boleh kerjakan, insya Allah aku bisa, ya. Dan nih tambahan, ayo berlatih. Ketika ada sampah yang sudah kalian sapu seperti pada gambar di atas tadi nih, bersih-bersih kalian videokan sampai ke pembuangan tempat sampah, ya. Jadi ketika menyapu halaman rumah ataupun di dalam rumah, kalian sapu, bereskan, kemudian sampai dibuang ke tempat sampah seperti pada gambar halaman berapa nih? 29. Paham ya? Nah, jadi tugasnya adalah memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara-cara membersihkan lingkungan rumah dari sampah. Kemudian terakhir, dalam video tersebut, ya, membuang sampah tadi yang sudah diberes-bereskan, sudah dibersihkan, ya. Kegiatan yang terakhir adalah membuang sampah. Paham? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dimengerti, dipahami, dan selalu diingat ucapan Bapak, ya, dalam memberikan materi agama Islam, yaitu tentang kebersihan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan manfaat, diberikan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak akhiri, Bapak menutup kegiatan hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.